wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa anhib ala rasulina wa nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita sekarang masih bisa belajar bersama. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Panglima terbaik sepanjang masa, pemimpin terhebat, dan Panglima perang terkuat sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita minal dhulumati ilan nur. Keluarga Fitrahaniyah dan penonton channel YouTube SIT Fitrahaniyah, insyaallah pada kultum taraweh malam kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Ramadan Syahrul Jihad. Teman-teman ada yang tahu kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Jihad? Ketika kita membaca, ketika kita melihat literatur sejarah yang ada di muka bumi ini, maka kita akan menemukan peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Kita bisa lihat pertama kali umat Islam melawan kafir Quraisy Mekah, yang mana tentaranya jauh lebih sedikit daripada tentaranya kafir Quraisy Mekah, yaitu perang Badar yang terjadi di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Kita lihat lagi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, terjadi pada tahun 8 Hijriah, juga terjadi di bulan Ramadan. Kita juga bisa lihat tokoh besar umat Islam, Tariq bin Ziyad, membebaskan kota Andalusia juga di bulan Ramadan. Anwar Sadat menguasai Gurun Sinai di Mesir juga terjadi di bulan Ramadan. Ini yang paling penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memerdekakan negaranya di bulan Ramadan. Jadi kita sudah paham bahwa bulan Ramadan adalah bulannya untuk berjihad. Jihad apa? Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan rasa malas. Ramadan tidak identik dengan diam. Ramadan tidak identik dengan malas, dan Ramadan tidak identik dengan berleha-leha. Ramadan identik dengan semangat. Karena apa? Peristiwa-peristiwa penting umat Islam terjadi di bulan Ramadan, maka kita mengambil ibrahnya. Kita akan melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh semangat. Itulah kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Jihad. Keluarga Fitrahaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Azam dalam Tarbiyah Jihadiyah menjelaskan makna jihad. Jihad secara bahasa bermakna mengerahkan kekuatan secara maksimal, dan menurut terminologi jihad berarti mengorbankan harta dan jiwa untuk membela agama Allah. Dan Said Qutb juga berpendapat bahwa ada 5 sasaran dalam jihad. Yang pertama, diri sendiri.
Yang kedua, orang musyrik. Yang ketiga, ahli kitab yang menyimpang. Yang keempat, orang kafir. Dan yang terakhir adalah orang musyrik secara garis besar. Nah, itu adalah definisi jihad menurut para ulama dan tokoh. Keluarga Fitrahani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengulas kiat-kiat agar Ramadan kita bermakna syahrul jihad. Kiat yang pertama adalah syahrul jihad sebagai landasan kita untuk bisa lebih produktif lagi. Apa makna produktif? Produktif berarti kita menyelesaikan secara lebih besar lagi dari sebelumnya. Oke. Biasanya kalau misalkan bulan-bulan sebelum Ramadan kita hanya menghatamkan 1 kali dalam sebulan, maka di bulan Ramadan adalah tempatnya beramal lebih produktif lagi, lebih banyak menghasilkan lagi. Berarti apa? Kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kalau misalkan sebulan kita 1 kali khatam, di bulan Ramadan kita niatkan karena Allah bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Berarti bagaimana bisa menghatamkan 3 kali? Berarti kita sehari harus menyelesaikan sebanyak 3 juz. Bukan hanya menghatamkan Al-Quran, kita juga bisa membaca buku umum. Bagaimana bisa agar lebih produktif lagi seharian kita. Kalau misalkan hari-hari kita dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, di bulan Ramadan saatnya kita berubah. Kapasitas kita dibesarkan lagi. Visi kita lebih jauh ke depan lagi. Oke. Jadi bulan Ramadan adalah tempatnya kita untuk bisa lebih produktif lagi. Bukan hanya menghatamkan Al-Quran, kita bisa beribadah, infak, kita bisa membaca buku-buku umum agar Ramadan kita lebih bisa produktif lagi. Oke. Yang kedua, kita berikhtiar, kita meminta kepada Allah dari tangan-tangan kita bisa memajukan Islam, kita bisa memajukan masyarakat, dan kita bisa memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana? Yaitu kita dimulai dari proses diri sendiri dulu. Kita berjihad melawan rasa malas kita sendiri dulu. Berjihad mengerahkan secara maksimal untuk bisa membesarkan kapasitas kita. Karena apa? Karena Islam tidak butuh kalian, tapi kitalah yang membutuhkan Islam. Makanya bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa lebih produktif lagi dan berikhtiar untuk bisa memajukan umat Islam, khususnya Indonesia. Nah, makanya dengan itu semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih produktif lagi, kita bisa lebih berikhtiar lagi untuk bisa lebih baik lagi, karena bulan Ramadan adalah syahrul jihad, mengerahkan segala upaya kita untuk bisa lebih maksimal lagi, untuk bisa lebih produktif lagi. Kita lihat tadi, bulan Ramadan adalah bulan-bulannya kebangkitan Islam. Pembebasan juga mayoritas di bulan Ramadan. Maka dengan itu kita ambil ibrohnya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Lalu misalkan biasanya kita sehabis subuh tidur, di bulan Ramadan kita maksimalkan. Kita zikir sehabis subuh, kita baca tafsir, kita baca khatamin Al-Quran. Itulah karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah tempatnya kita untuk beramal lebih. Pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu saatnya kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan satu lagi, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, apalagi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, saya punya pemikiran bahwa guru, murid, atau profesi yang lainnya ketika berhasil melewati wabah ini, berhasil melewati krisis ini, maka mereka akan menjadi pondasi-pondasi selanjutnya, pondasi-pondasi besar yang akan bisa membangkitkan umat ini. Ide-ide cemerlangnya akan berumur panjang. Karena apa? Karena diproses di bulan Ramadan juga di tengah-tengah wabah ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita
dan Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk bisa memajukan umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.